Oke guys, jadi sebelumnya kita udah melewati volume bola ya. Nah, sekarang kita mau mengerjakan volume silinder. Nah, sama seperti bola, bayangkan volume silinder ini kalau kita iris secara horizontal, dia akan membentuk tumpukan balok nih teman-teman. Nah, inilah yang kita sebut elemen volume. Jadi, tabung bisa dianggap sebagai kumpulan balok yang ditumpuk, atau elemen volume dari si tabung adalah balok. Nah, jadi kalau saya ambil satu iris, satu slice ya teman-teman. Kalau bahasa kerennya satu slice ya, bahasa Jawanya satu slice dia. Ini saya ambil dia, saya ambil. Nah, panjangnya adalah 2x, lebarnya adalah LT, dan tingginya adalah delta Y. Sehingga volume balok atau delta VT adalah P kali L kali T didapatkan 2x LT delta Y. Nah, di sini ada nih teman-teman X yang kita sendiri nggak tahu nih. Sebenarnya X ini apa sih? Nah, kita bisa lihat kalau balok ini kita ambil penampang radialnya nih atau lingkarannya. Terus dalam koordinat 2 dimensi ini kita cari hubungannya X, Y sama R. Nah, dari hubungan Pitagoras kita dapat X sama dengan akar R kuadrat min Y kuadrat. Nah, karena kita tahu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau sisi miringnya yang dikuadratkan. Oke, cukup dipahami ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya nilai X ini bisa kita substitusi teman-teman. Nah, substitusi ke dalam sini. Tapi belum secepat itu. Nah, kok jadi grogi ya? sorry. Jadi kalau Y sama dengan R, maka H sama dengan 2R. Ini maksudnya ketinggian ya teman-teman, tinggi cairannya ya. Dimana H sama dengan 0 itu ada di sini teman-teman, dan H sama dengan 2R ada di puncak teman-teman. Oke, kalau H sama dengan R, Y-nya sama dengan 0, karena dia di koordinat lingkaran ya teman-teman. Kalau H sama dengan 0, Y sama dengan minus R. Jadi korelasinya adalah H sama dengan Y plus R, atau Y sama dengan H min R. Dengan mensubstitusikan persamaan Y sama dengan H min R ke atas, kita dapat X sama dengan akar 2HR min H kuadrat. Nah, dapat kan? Habis itu kita substitusi deh ke sini. Udah deh, dapat nilai X-nya berapa? Dikali LT kali delta Y. Nah, karena nilai delta V dan delta Y itu sangat kecil sekali, maka dia bisa dituliskan dalam notasi diferensial, atau dia dilimitkan. Limit delta VT mendekati 0, delta Y mendekati 0. Dapatlah dVT sama dengan 2 akar 2HR dikurangi H kuadrat kali LT kali DH. Nah, karena R di sini konstan ya. Nah, kita dapatkan persamaan integralnya. VT sama dengan 2LT karena konstan ya. Integral akar H dikali 2R dikurangi H DH. Persamaan ini bisa kita selesaikan secara analitik, bisa juga secara numerik. Nah, secara numerik ini ya, itu bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel, bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python, dan nggak tahu lagi. ETC ini maksudnya nggak tahu lagi ya, atau dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang aku akan memandu teman-teman buat mengerjakan analitiknya. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kita punya persamaan. Di sini kita punya konstanta. Nah, kita punya konstanta. Nah, di sini adalah yang mau kita integralkan. Kalau bentuk seperti ini paling gampang kita integralkannya kayak gini teman-teman. H sama dengan 2R dikali sin kuadrat alfa. Nah, DH sama dengan 2R dikali 2 dikali sinus alfa dikali kosinus alfa. Oke.
turunan dari sinus cos ya, dikali d alfa. Nah, seperti kita ketahui bahwa 2 sin alfa cos alfa adalah sinus 2 alfa. Sehingga DH sama dengan 2R dikali sin 2 alfa kali D alfa. Nah, kita dapat nih guys, kenapa kok di sini bisa 2R sinus kuadrat alfa? Caranya sederhana. 2R itu dapatnya dari sini teman-teman, dari koefisiennya yang muncul di sini. Nah, kalau sin kuadrat alfa itu dari identitas. Nah, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, terus cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Di sini kita pengen mengeluarkan akar yang ada di sini itu keluar gitu. Jadi kalau bisa akar ini tidak ada teman-teman. Dan langkah untuk mengeluarkannya adalah lewat trigonometri. Nah, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ya. Kalau H sama dengan 2R sinus kuadrat alfa, berarti H per 2R sama dengan sinus kuadrat alfa. Atau sinus alfa sama dengan akar H per 2R. Dengan demikian kita bisa dapat alfa sama dengan arkes sinus dari akar H per 2R. Pusing. Pusing. Jadi sebenarnya arkes sinus itu apa sih? Oke. Teman-teman, kita tahu sinus 90 derajat sama dengan 1. Nah, sinus berapa yang hasilnya 1? Yang hasilnya 1, ya jawabannya 90 derajat. Nah, bahasa matematikanya sinus berapa yang hasilnya 1 itu apa sih? Nah ini dia, arkes sinus akar H per 2R. Artinya sudut berapa yang hasil sinusnya sama dengan 1. Jadi kita udah tahu nih definisinya H, sudah tahu definisinya DH, sudah tahu definisinya alfa. Langsung kita substitusi, langsung aja. Jadi V T sama dengan 2LT ya. Nah, 2LT akar dengan hanya 2R sin kuadrat alfa ya. Kita tulis 2R sin kuadrat alfa. Oke. Nah, 2R sin kuadrat alfa ya. Terus habis itu dikali 2R min, jangan lupa itu 2R min H, 2R sin kuadrat alfa. Tutup. Diketahui DH adalah 2R sin 2 alfa D alfa. 2R sin 2 alfa D alfa ya teman-teman semua. Jadi 2R dikali 2R dikali sin kuadrat alfa ya teman-teman, kali 1 min sin kuadrat alfa. Ini lupa kita tulis ya, 2R sin 2 alfa. Akar dari 2R sama 2R adalah 2R ya. Karena 2R ini kalau kita kalikan jadi 4R kuadrat. Jadi akarnya 2R. Nah, sinus alfa dikali 1 min sinus kuadrat alfa adalah cos kuadrat alfa ya teman-teman. Ini aku kasih tanda ya, cos kuadrat alfa. Nah, jadi akar dari cos kuadrat alfa adalah cos apa teman-teman? Cos alfa. Gitu ya. Kali 2R dikali apa? Dikali sin 2 alfa D alfa. Nah. Oh ya teman-teman, BTW integralnya jangan hilang ya. Jangan dihapus pakai tip X gitu, karena kita belum selesai gitu. Jadi 2 kali 2 4 ya. Terus R-nya bisa keluar 4R kuadrat LT ya teman-teman ya. Nah. Terus integral 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa. Nah. Dikali apa teman-teman? Dikali sin 2 alfa D alfa. Oke deh, 4R kuadrat LT. 2 sin alfa cos alfa itu sama aja kayak sinus 2 alfa. Jadi integral sinus 2 alfa kali sinus 2 alfa. Jadi apa? Jadi sinus kuadrat 2 alfa.
Mantap. Jadi kita sudah dapat seperti ini. Apakah kita sudah selesai dengan mimpi buruk? Tentu saja belum. Belum selesai dengan mimpi buruk. Substitusi. 2 alfa sama dengan U. U itu maksudnya Union ya guys. Bukan wow. Oke. Jadi alfa sama dengan U per 2. Berarti D alfa sama dengan setengah kali DU. Nah, sinus kuadrat U ya. Kan 2 alfa sama dengan U nih. Nah, sin kuadrat U ditambah cos kuadrat U sama dengan 1. Sin kuadrat U ya. 1 min cos kuadrat U. Cos 2U sama dengan ya, 1 minus 2 sin kuadrat U. 2 sin kuadrat U sama dengan 1 min cos 2U. Sehingga sin kuadrat U sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2U. 4R kuadrat LT kali integral dari sin kuadrat 2 alfa. 2 alfanya udah kita ganti U nih. Jadi sin kuadrat U sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2U. Kali di alfa. Wow, kita hampir selesai guys. Jadi 4R kuadrat LT seperempat dikali U dikurangi seperempat. Diketahui kalau sin diturunkan itu jadi cos. Berarti cos diintegralkan jadi sin. Kali setengah. Setengah dari koefisiennya 2 ya. Sin 2U. Jadi sama dengan 4R kuadrat LT kali seperempat U dikurangi seperlapan sin 2U. Substitusi balik. Ini plus C ya teman-teman, udah kita integralkan soalnya, plus C. Substitusi balik di mana U sama dengan apa yo? U sama dengan 2 alfa. Ya. Terus alfa sama dengan apa yo? Arcus sinus dari akar H per 2R. Nah, udah deh. Langsung aja kita tulis 4R kuadrat LT berapa nih? Seperempat kali 2 alfa ya teman-teman semua. Oke. Terus habis itu kurangi sama seperlapan ya. Seperlapan dikali sinus kurung buka 2 kali 2 alfa. Arcus sinus akar H per 2R. Tutup kunci. Oke, sekarang kita punya 4R kuadrat LT kurung buka seperempat kali 2 adalah setengah ya. Tapi karena di sini ada seperlapan, kita ini aja guys, kita kelompokkan seperlapan aja guys. Jadi seperlapan ya. 2/4 tadi setengah ya. Nah, setengah itu adalah 4/8. Jadi 4 alfa. Minus seperlapannya udah keluar ya tadi. Sinus 4 alfa. Kali seperlapan dikali 4 alfa guys. 4 arcus sinus akar H per 2R ya. Nah, minus sinus kali 4 arcus sinus akar H per 2R. Nah, mantap kan? Nah, tutuplah. Kita tahu bahwa sinus 0 sama dengan 0. Nah, berarti arcus dari sinus 0 adalah 0. Nah, jadi teman-teman, fungsi kita cukup sampai di sini. VT sama dengan R kuadrat LT ya, 4/82 R kuadrat LT bagi 2 kurung buka 4 arcus sinus akar H per 2R minus sinus dari
4 arc sinus akar H per 2R. Tutup. Nah, kita dapat fungsi finalnya seperti ini. Jadi, bagaimana tahunya persamaan ini benar? How to check atau ensure. Masukkan H sama dengan 2R. Nah, jadi volumenya adalah R kuadrat LT bagi 2 adalah 4 arc sinus akar 2R per 2R. Nah, dikurangi sinus dari 4 arc sinus akar 2R per 2R. Nah, tutup. Oke, langsung saja. Ini hasilnya 1 ya teman-teman. Ini juga 1. Jadi langsung aja VT sama dengan R kuadrat LT. Pegel sekali ya nulis konstantanya. Jadi 4 kali arc sinus 1 ya, dikurangi sinus dikali 4 kali arc sinus 1. Nah, diketahui guys, arc sinus 1 itu sama dengan 90 derajat. Tapi agar istilahnya persamaan ini bisa dikenali, derajat ini harus diubah ke radian, teman-teman. Jadi 90 derajat harus diubah ke radian, di mana pi adalah setengah putaran. Ya, atau kita sebut 1 radian ya, teman-teman. Nah, setengah putaran ini 180 derajat. Nah, jadi 180 derajat itu setengah putaran atau sama dengan pi. Berarti 90 derajat adalah 90 derajat sama dengan setengah dari pi. VT sama dengan R kuadrat LT dibagi 2 dikali 4. Arc sinus 1 tadi adalah 90 derajat atau setengah pi. Setengah pi ya teman-teman, atau disebut pi per 2. Nah, setengah pi ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita tahu ya bahwa sinus dari berapa? 4 bagi 2 2 ya, 2 pi. Sinus 2 pi itu sama dengan sinus 360 derajat ya, alias 0 guys. Nah, jadi udah pasti kita pakai warna merah. Di sini adalah 0. Sehingga kita tahu VT sama dengan R kuadrat LT dibagi 2 dikali 2 pi. Nah, coret kita dapat volume tabung adalah pi R kuadrat LT. Luar biasa, puluhan tahun sekolah dari sekolah dasar sampai harus jauh-jauh membuktikan volume tabung adalah pi R kuadrat LT. Wow, amazing guys. Anyway, aku masih bangga sama diriku sendiri. Ternyata puluhan tahun gak belajar kayak gini tuh masih ingat juga guys. Volume silinder ya, atau volume tangki sama dengan volume bola tambah volume silinder. Oke. Jadi untuk bentuk integralnya kita salin yang ini ya teman-teman ya. Ini buat apa? Ini buat teman-teman yang nantinya akan mengerjakan soal ini dari komputer gitu, dari program komputer atau dari kalkulator bahkan. Jadi teman-teman juga bisa mengerjakan masalah ini dari cara manapun gitu. Aku cuman fasilitasi aja. Oke, cukup segitu video kita kali ini. Terakhir nama gue Damaru, dan sampai jumpa di seri Simulagen SP berikutnya. See ya.